Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019 dengan NIM 119705051. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik ibadah mengenai bab puasa. Nah, jadi sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, jadi pengertian puasa atau siam atau yang lebih kita kenal dengan saum adalah suatu substansi ibadah kepada Allah SWT yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut, dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, obat, dan semacamnya, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, yang dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak haid dan tidak pula nifas, yang dilakukan dengan yakin dan disertai dengan niat. Nah, kemudian dasar hukum puasa ini salah satunya disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kemudian apa saja syarat puasa itu? Syarat puasa ada 3. Yang pertama berakal. Jadi hanya orang yang berakal atau akli atau dalam hal ini tidak gila yang boleh melaksanakan puasa. Kemudian balik dan kuat berpuasa atau qadir. Nah, kuat berpuasa di sini menjadi syarat berpuasa yang artinya ketika misalkan kita sedang sakit ataupun untuk orang yang sedang hamil atau menyusui dan merasa dirinya tidak kuat atau tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun diharuskan membayar fidyah di kemudian hari. Nah, kemudian syarat-syarat berpuasa itu apa saja? Yang pertama itu Islam. Orang yang bukan Islam atau kafir tidak boleh melaksanakan puasa ini. Kemudian mumayyiz, mengerti dan mampu membedakan yang baik dengan yang buruk. Nah, kemudian suci dari darah haid, nifas, dan wiladah. Nah, kemudian untuk jenis-jenis puasa, pertama ada puasa yang hukumnya wajib. Puasa yang hukumnya wajib itu seperti puasa bulan Ramadan, puasa kifaat, puasa nazar, dan puasa qada. Jadi puasa kifaat ini puasa kifaat penebus dosa, kemudian nazarnya apabila kita bernazar misalkan apabila kita memenangkan suatu kejuaraan, maka kita akan berpuasa. Kemudian jenis-jenis puasa, pertama ada puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kifaat, puasa nazar, dan puasa qada. Kemudian ada puasa sunnah atau puasa tatawu. Jadi misalnya puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji tidak disunahkan untuk melakukan puasa. Kemudian puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, puasa bulan Sya'ban, puasa tanggal bulan tanggal 13, 14, 15 bulan Qomariyah. Nah, kemudian ada puasa yang dimakruhkan. Jadi misalnya puasa yang dilakukan terus-menerus sepanjang masa kecuali pada bulan Haram. Di samping itu makruh puasa setiap hari Sabtu saja atau setiap Jumat saja. Nah, kemudian ada puasa yang diharamkan, yaitu haram berpuasa pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pada hari Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal, kemudian hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, rukun puasa ada 2, yaitu pertama niat, kedua menahan diri dari segala yang membatalkan. Nah, kemudian contoh-contoh niat puasa, pertama niat puasa Ramadan, yaitu
nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahrin ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian ada niat puasa Syawal, yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnati syawal lillahi ta'ala. Untuk niat puasa Zulhijjah, nawaitu shauma sahri dzilhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian ada niat puasa Tarawiyah, nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnati yaumit tarwiyati lillahi ta'ala. Nah, kemudian ada niat puasa Arafah, yaitu nawaitu shaumal arafata sunnata lillahi ta'ala. Kemudian ada niat puasa Sabian yang berbunyi nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnata sya'bana lillahi ta'ala. Kemudian niat puasa ayyamul bid, nawaitu shauma ayyamal bid lil sunnata lillahi ta'ala. Nah, untuk niat puasa Muharram yaitu nawaitu shauma fi yaumi asyura sunnata lillahi ta'ala. Nah, kemudian ada juga niat puasa Daud yang berbunyi nawaitu shauma Dawuda sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat puasa hari Senin, yaitu untuk saum Senin Kamis, nawaitu shauma yaumil isnain sunnatan lillahi ta'ala. Nah, untuk hari Kamis sendiri, niatnya adalah nawaitu shauma yaumil khamis sunnatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian untuk niat puasa hari Kamis berbunyi nawaitu shauma yaumil khamis sunnatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah mengetahui niatnya, bagaimana doa berbuka puasanya? Itu doa berbuka puasanya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini adalah doa berbuka puasa yang pendeknya. Nah, kemudian setelah seperti yang tadi disebutkan tadi mengenai keringanan berpuasa, itu orang yang tidak wajib berpuasa. Pertama, ada orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Nah, golongan ini dibebaskan dan wajib puasa selama bebaskan dan tidak wajib berpuasa selama sakit atau selama musafir. Akan tetapi, mereka diwajibkan mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari lain. Kemudian perempuan yang dalam haid atau masa menstruasi, perempuan hamil, dan perempuan yang sedang menyusui. Tapi mereka harus mengkodok yang mereka tiada berpuasa atau mereka membayar fidyah. Bagi kedua golongan yang terakhir tadi itu, yang untuk hamil dan menyusui itu boleh membayar fidyah, sedangkan yang haid itu wajib mengkodok. Nah, kemudian orang tua yang sudah lanjut umur tiada kuasa lagi berpuasa itu nanti membayar fidyah juga. Kemudian orang sakit yang tidak ada harapan lagi sembuh dari sakitnya itu nanti membayar fidyah juga. Nah, kemudian untuk mereka yang bekerja berat dan karena berat kerjanya itu tidak kuat untuk puasa, seperti pekerja-pekerja tambang, kemudian para penarik beca yang mungkin kerjaannya cukup berat, kemudian berkasa di pabrik ataupun di pelabuhan. Jadi mereka yang bekerja dengan tenaga yang cukup berat sehingga mereka kemungkinan tidak kuat untuk berpuasa. Namun sebenarnya jika kita sudah menanamkan niat dalam hati, tentu kita akan mampu, seberat apapun tantangannya, kita akan mampu melaksanakan puasa. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi puasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.